Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan berdiskusi dengan seputar tema-tema keagamaan tentu saja dan dengan narasumber tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Dan tentu saja dari dialog yang kita laksanakan harapannya mampu untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, sebelum saya perkenalkan bersama siapa kita akan berbincang, narasumbernya siapa dan temanya apa, saya selalu ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan juga kalau yang belum vaksin, mari kita vaksin agar semuanya terhindar dari segala virus penyakit gelombang-gelombang berikutnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Pak Mulyadi Liang sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Pak Mulyadi, sehat Pak Mul? Ya, sehat. Terima kasih Pak Sultan. Puji syukur ya. Pak Mul ya. Ya. Oke, nah pemirsa, karena kendala satu dan lain hal sehingga kita melaksanakan dialog ini dengan via online, tapi tidak akan mengurangi sedikit pun ya kehikmatan dari diskusi kita dan kebermanfaatan dari dialog yang akan kita laksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam tema diskusi kita mau dengar dulu mungkin perkenalan dari Pak Mulyadi. Mungkin ada yang belum tahu Matakin itu apa, kemudian Ketua Bidang Diklat Rohaniwan itu seperti apa, aktivitas sehari-hari Pak Mulyadi seperti apa, langsung saja kita tanyakan. Pak Mulyadi, tak kenal maka tak sayang, mungkin kita bisa memperkenalkan terlebih dahulu Pak Mul. Ya. Baik, pemirsa MMI TV dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam kebajikan, Wei Cak Tuntien. Perkenalkan, nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya adalah seorang rohaniwan Konghucu. Jabatan saya saat ini adalah sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Pusat. Sehari-hari saya juga beraktivitas sebagai guru agama di sekolah, di pendidikan, sekolah dasar, dan juga saya juga merangkap juga sebagai dosen di perguruan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia di Depok ya. Jadi saya juga mengajar. Ya, aktivitas sehari-hari sebagaimana seorang rohaniwan ya, Pak Sultan. Selain saya mengajar juga melayani kebutuhan pelayanan kepada umat Konghucu. Halnya ada umat Konghucu yang akan melangsungkan pernikahannya, tentu ada tata upacaranya seperti itu. Demikian juga kalau ada umat Konghucu yang dalam suasana berduka, nah biasanya juga ada tata upacaranya. Ya seperti itulah kegiatan saya sehari-hari. Jadi memang lebih aktif dalam bidang pendidikan dan sosial ya Pak Mul ya? Ya, betul. Kalau sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin itu seperti apa Pak Mul? Ya, kalau sebagai Ketua Diklat di Matakin, saya biasanya mengakomodir ya kebutuhan daerah, misalnya di provinsi, Matakin provinsi atau kabupaten yang akan menyelenggarakan diklat untuk mencetak para rohaniwan yang baru ataupun meningkatkan kompetensi rohaniwan. Tentu saja nanti akan dikoordinasikan bersama Dewan Rohaniwan Matakin seperti itu. Jadi memang Pak Mulyadi yang mencetak rohaniwan berikutnya ya Pak Mul ya? Ya, bersama-sama tim tentu ya, karena ada anggota Dewan Rohaniwan yang lembaganya yang lebih tinggi. Saya hanya sebagai koordinator seperti biasa. Oke. Baik, Pak Mulyadi, kita akan berbicara seputar ajaran 5 hubungan kemasyarakatan yang ada dalam agama Konghucu. Tentu kita akan lebarkan diskusi kita, tapi kita akan diskusi di segmen berikutnya Pak Mul ya. Jadi untuk para pemirsa tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
Baik, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita kembali dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi tadi sudah memperkenalkan ya aktivitasnya, kesehariannya, bagaimana tupoksinya di Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ya Pak Mulyadi ya. Nah, kita langsung akan bahas mengenai topik pembicaraan. Pak Mulyadi, ini kan memang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya Pak Mulyadi ya, dengan latar belakang adat istiadat dan status sosial yang sangat amat beragam, berbeda-beda gitu Pak Mul, sehingga dibutuhkanlah semacam energi toleransi, menghargai, saling menghormati gitu ya, dan sikap-sikap lainnya yang memang dibutuhkan untuk tidak menjadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai provokasi dan persoalan bagi bangsa ini. Nah, tentu keharmonisan sangat penting untuk diciptakan dalam relasi antar masyarakat apapun perbedaannya. Nah, lantas kita mau belajar dari apa yang diajarkan oleh Konghucu gitu terkait dengan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Nah, seperti apa konsep hubungan kemasyarakatan ini dalam agama Konghucu? Silakan Pak Mulyadi. Baik, saya akan jelaskan mengenai 5 hubungan sosial atau kemasyarakatan yang disebut dengan ulun ya dalam bahasa kitab kami. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab 19 pasal 8, di sana dinyatakan bahwa adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara. 5 perkara di sini yang dimaksud adalah 5 hubungan sosial atau kemasyarakatan tadi, dan dengan 3 pusaka atau tripusaka di dalam menjalankannya, yaitu hubungan antara raja dengan menteri atau pimpinan dengan bawahannya, hubungan antara ayah dengan anak atau orang tua dengan anak, kemudian yang ketiga hubungan suami dan istri, yang keempat hubungan antara kakak dan adik atau yang senior dengan yang junior, kemudian hubungan antara kawan dan sahabat. Nah, jadi kalau kita lihat dari kelima hubungan ini, ada yang sifatnya internal ke dalam, ada yang sifatnya keluar, eksternal ya. Yang mana yang internal yaitu seputar hubungan di dalam rumah tangga ya. Tadi sudah disebutkan, pertama adalah hubungan orang tua dengan anak dan sebaliknya tentu. Kemudian hubungan antara suami dengan istri dan juga hubungan kakak dengan adik. Itu yang sifatnya internal. Kemudian hubungan keluarnya adalah yang tadi, hubungan antara pimpinan dan bawahan, atasan dan bawahan, dan hubungan dengan sesama teman, begitu. Ya, seperti itu, Pak Sultan. Nah, bagaimana kemudian cara kerja hubungan-hubungan ini ya supaya memang betul-betul terimplementasikan keharmonisan dalam tatanan masyarakat, Pak Mul? Ya, kelima hubungan ini harus dilaksanakan secara harmonis ya. Jadi bukan hubungan superioritas dan katakanlah yang di bawah ya, tidak seperti itu. Tetapi masing-masing hubungan ini harus mempunyai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisinya, begitu ya. Sebagai contoh misalnya di sini dijelaskan lagi ya, di dalam 5 hubungan kemasyarakatan ini ada yang namanya 10 kewajiban atau SEI ya. Apa itu 10 kewajiban? Ini terkait dengan 5 hubungan tadi. Yang pertama, orang tua berlaku kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini hubungan antara orang tua dengan anak tentu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus berlaku bakti kepada orang tuanya. Nah, timbal baliknya seperti itu. Jadi 1 dan 2 timbal balik ya Pak Mul ya? Ya, betul. Jadi tidak ada superioritas atau yang direndahkan atau yang lebih kuat. Tidak. Sebetulnya timbal balik ya. Masing-masing mempunyai posisi yang seimbang seperti itu. Kemudian kakak dengan adik ya. Seorang kakak harus juga berlaku baik hati kepada adiknya, membimbing ya adik-adiknya. Ini yang internal yang tadi saya katakan ya. Kemudian adik juga harus menghormati kakaknya ya. Jadi sebagai junior, sebagai adik dia harus menghormati kakaknya. Jadi ada timbal balik kembali nih 3 dan 4 nih Pak Betul Mul, sekali. Bagaimana dengan istri dan suami istri hubungannya ya? Sang suami harus menjadi contoh teladan, berlaku yang benar sebagaimana seorang suami mempunyai tanggung jawab, misalnya di dalam menafkahi keluarga, bekerja dan sebagainya.
Kemudian seorang istri juga mau mendengarkan, ya katakan suami ya, timbal balik. Ya sebetulnya harus saling percaya ya, tidak boleh satu pihak saja, tidak seperti itu ya. Kemudian berikutnya antara hubungan yang tua dengan yang muda tadi ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Yang tua bermurah hati, yang senior itu harus bermurah hati. Kemudian yang junior, yang muda juga harus mengikuti teladan contoh yang baik dari yang lebih senior. Kemudian yang pimpinan dan atasan dan bawahan ya, pemimpin harus bersifat juga cinta kasih, mau memperhatikan bawahannya. Nah, bagi yang bawahan juga mempunyai sifat setia atau loyal kepada pimpinan. Nah, seperti itu Pak Sultan. Jadi memang 10 kewajiban itulah yang diajarkan dalam agama Konghucu dalam 5 relasi tadi ya Pak Mul ya. Ya, jadi ada relasinya ya antara masing-masing hubungan tadi secara timbal balik. Kalau yang relasi dan 10 kewajiban itu yang pada akhirnya harus kita harus kita lakukan karena sifatnya eksternal begitu Pak Mul, karena kita bertemu dengan orang lain, bukan saudara kita, bukan saudara, bukan kakak, bukan ibu, bukan keluarga. Nah, relasi mana dan kewajiban mana yang harus kita pastikan kita implementasikan Pak Mul? Ya, baik. Jadi kalau di dalam masyarakat Konghucu atau keluarga Konghucu, yang pertama yang dijadikan fondasi ya, basic adalah pendidikan di dalam keluarga dulu, itu yang diperkuat. Oke, ya. Tetap ya, sebelum boleh, dia keluar, ya. Sebelum dia bergaul dengan orang lain secara eksternal, ya, diperkuat dulu dengan apa? Ya, seorang anak harus berlaku bakti kepada orang tua, juga orang tua juga harus sayang, memberikan kasih sayang kepada anaknya, seperti itu ya. Anak-anak juga harus menghargai, menghormati orang tua dan seterusnya. Sehingga ketika dia keluar bergaul dengan orang lain itu sudah terbentuk karakternya, ya. Nanti apa yang disebut dengan Fan Ai Chung ya. Fan Ai Chung ini artinya mencintai orang lain begitu. Bukan hanya keluarga sendiri atau keluarga dekat, tetapi juga sesama dengan orang lain. Tapi tetap mulainya dari keluarga gitu ya Pak Mul ya. Tuh, dasarnya keluarga. Ya. Oke. Lalu dari situlah kemudian kita punya pendidikan dasar di keluarga untuk mengimplementasikan relasi-relasi lainnya di luar dari keluarga ya Pak Mul. Ya, betul sekali. Nanti kalau lebih luas lagi kan di dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan itu mereka sudah sebetulnya penerapan yang tadi yang di internal itu akan terbawa menjadi perilaku atau karakter ya yang terbentuk ketika dia misalnya menjadi seorang bawahan di kantor, di perusahaan, dia sudah tahu apa tugas tanggung jawabnya gitu ya. Seperti itu Pak Sultan. Nah Pak Mul, ini kan sejak zaman dulu ya agama Konghucu mengajarkan tentang hubungan kemanusiaan Pak Mulyadi. Untuk apapun lah fungsinya, bermasyarakat, bersosialisasi dan lain-lain sebagainya. Seperti misalkan dalam salah satu ajaran di kitab Konghucu, koreksi kalau saya salah ya Pak Mul ya. Ini kan ada yang mengatakan bahwa ada 5 wajib dalam 5 hubungan kemanusiaan. Nah, itu apa saja kira-kira kelima hubungan dalam kemanusiaan itu, Pak Mulyadi? Ya, jadi ini masih terkait dengan 5 hubungan tadi ya, ulun ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa 5 hubungan ini harus dilakukan secara setara ya, tidak ada yang superioritas atau minoritas dan sebagainya, tidak seperti itu. Nah, 5 kewajiban ini ya dijelaskan sebetulnya di dalam penjelasan berikutnya ya, dalam bahasa aslinya adalah Fui Fute, suami berkebenaran, ya istri berkebajikan, singkatnya seperti itu. Kemudian Fu Zi Xiao, ayah berbelas kasih atau memberikan cinta kasih kepada anaknya, orang tua ya dalam hal ini anak berbakti. Kemudian yang ketiga adalah Xiong Yo Teaching, kakak bersahabat, adik hormat atau menghormati. Kemudian yang keempat, Children Chencong, pemimpin berlaku cinta kasih, bawahan loyal, setia. Dan yang kelima, Peng You Xin, di antara sahabat dan teman-teman ada kepercayaan, saling percaya. Nah itu 5 kewajibannya. 5 kewajiban kemanusiaan itu ya kira-kira ya Pak Mul ya. Nah kalau kita melaksanakan 5
kewajiban itu tuh kira-kira apa yang akan kita manfaatnya akan kita dapatkan, Pak Mul? Ya, intinya Pak Sultan sebetulnya tujuan akhirnya adalah akan terciptanya kedamaian. Bukan saja di dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga, tetapi juga keteraturan, keberesan di dalam masyarakat, kemudian juga keberesan atau keteraturan di dalam suatu negara. Nah, kalau semua ini dilakukan oleh semua negara, maka tercapailah yang namanya perdamaian dunia. Seperti itu. Bahkan perdamaian dunia ya Pak Mul. Perdamaian dunia. Ini kan lagi zaman perang, kayaknya penting nih perdamaian dunia. Mereka saling sikut ya, hanya atas kekuasaan, atas nama kekuasaan. Nah ini tidak boleh terjadi sebetulnya ya, kalau masing-masing manusia ini membina dirinya, membina keluarganya, membina masyarakatnya, dan seterusnya, negara, bahkan akhirnya dunia. Itulah cita-cita Konghucu sebetulnya ya, ingin mencapai perdamaian dunia. Dan itu sesuai dengan konstitusi kita di Indonesia ya Pak Mul ya. Betul sekali. Ya. Menghapuskan penjajahan dunia. Ya, saya kira sama ya, semangatnya dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia, menciptakan perdamaian dunia. Oke. Ya, seperti itu Pak Stan. Pak Mulyadi, lalu apa nih hubungan antara agama Konghucu ya dengan kelima ajaran hubungan kemasyarakatan? Ya, baik. Jadi dalam agama Konghucu tentu ini adalah merupakan salah satu ajaran pokok ya di dalam kitab suci agama Konghucu ya. Dan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh penganut ya, sebetulnya bukan hanya penganut Konghucu ya. Saya kira ajaran ini universal ya. Kalau mau diterapkan secara universal, secara umum, saya kira ini sangat baik. Karena semua orang tentu menginginkan hidup di dalam kedamaian, keharmonisan, ya, ketenangan. Saya kira itu menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Apapun latar belakang kita, agama kita, bangsa kita, saya kira hal ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya bagi umat Konghucu, tetapi kita harus juga melaksanakan, menerapkan ini di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Dan saya yakin kalau semua orang melaksanakan 5 hubungan ini dengan 10 kewajibannya tadi, maka dunia ini tidak akan terjadi lagi konflik satu sama lain. Konflik satu sama itu. lain. Apalagi konflik antar negara ya. Betul, Pak Sultan. Karena itu akan sangat berpengaruh kan kepada ya negara lain, walaupun jauh kan tetap saja kita akan rasakan itu gitu, dan bahkan bisa merembet kemana-mana nantinya. Seperti itu. Ya. Dalam setiap perang pasti rakyat yang menjadi korban ya Pak Mul ya. Ya, betul sekali. Nah, Pak Mulyadi, dikatakan jika hubungan relasi ini menciptakan strata sosial dalam paradigma sosial, Pak Mul, dan 5 relasi ini menjadi dasar dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Tionghoa di Tiongkok. Mengapa demikian, Pak Mul? Ya sebetulnya kalau kita mengatakan secara umum ya, bangsa Tionghoa bukan hanya yang ada di Tiongkok saya kira ya, karena bangsa Tionghoa ini kan sudah menyebar kemana-mana ya, termasuk yang di Indonesia. Kami ini tetap juga pasti nenek moyang kami kan berasal dari sana. Namun demikian mereka sudah menjadi warga negara dari berbagai negara. Nah, dasar-dasar ini sebetulnya sudah menjadikan katakanlah way of life ya. Jadi itu otomatis ya, kemanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, pasti itu akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena saya katakan tadi sudah menjadi way of life di dalam kehidupan masyarakat Tionghoa pada umumnya, ya, baik secara sadar ataupun tidak disadari. Ya, saya bisa buktikan salah satu contoh misalnya di Korea. Karena Korea, bangsa Korea juga sangat terpengaruh oleh ajaran Konghucu ya. Nah, bahkan bagian besar mungkin nenek moyang mereka berasal juga dari negeri Tiongkok. Nah, di sana sangat kental sekali Pak Sultan ya, bagaimana penerapan ajaran Konghucu di Korea ini di dalam pemerintahan, di dalam kemasyarakatan. Walaupun mereka penduduknya juga beragam seperti di kita gitu ya. Tapi ajaran Konghucu secara praktek betul-betul masih diterapkan. Contoh, saya ambil contoh adalah yang namanya Chong atau kesetiaan itu. Kesetiaan kepada negara, tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi mereka itu sangat concern ya, ketika katakanlah terjadi peristiwa sesuatu yang menjadi salah satu tanggung jawab seorang pejabat atau menteri, mereka
kalau tidak bisa mengatasi, dengan sukarela mereka akan mengundurkan diri dan meletakkan jabatan. Itu salah satu yang saya lihat ya di dalam penerapannya, seperti itu. Jadi memang menjadi tauladan dan memang menjadi contoh ya Pak Mul ya. Betul sekali. Oke. Jadi mereka jelas ya, kalau memang mereka merasa bersalah ya lebih baik mereka mundur ya, seperti itu. Dengan tidak dipaksa dan dengan kesadaran yang penuh mereka mengundurkan diri. Kita bisa lihat dalam katakanlah apa yang terjadi di negara-negara seperti Jepang, di Korea, negara Asia Timur terutama. Ini masih menurut saya setidaknya mereka masih menerapkan nilai-nilai ajaran Konghucu ya, walaupun mungkin mereka tidak sadari juga seperti itu. Oke. Nah Pak Mul, tadi kan Pak Mul mengatakan bahwa pendidikan di keluarga itu sangat penting untuk kemudian kita menjaring relasi keluar bermasyarakat di lingkungan selain dari keluarga. Nah nanti akan saya dalami ya Pak Mul ya, terkait dengan bagaimana menciptakan pendidikan keluarga yang memang berkarakter gitu ya, sehingga kita ketika melihat perbedaan-perbedaan itu tidak alergi dan tidak kaget lagi untuk menciptakan keharmonisan di tatanan masyarakat. Tapi saya akan tanyakan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kita tadi sudah membahas banyak sebetulnya yang dijelaskan oleh Pak Mulyadi, tapi ada poin yang sangat penting, yaitu pendidikan keluarga. Saya akan dalam itu, Pak Mul. Ini kan memang keluarga yang harmonis dan berkebajikan sangatlah utama ya Pak Mulyadi ya dalam sosiologi Konghucu. Nah, di mana peranan keluarga itu memang yang menerapkan tatanan pendidikan moral, pendidikan karakter gitu ya, moralitas keagamaan Konghucu itu ya dalam ajaran utama dalam agama Konghucu ya Pak Mulya. Dengan meraih kehidupan bahagia dalam keluarga, keluarga sejahtera dan keluarga bermoral religius, ini kan memang pertanyaannya bagaimana cara keluarga memperoleh kehidupan yang berbahagia ya serta sejahtera jika dikaitkan dengan 5 ajaran kemasyarakatan ini, Pak Mul. Ya, baik, Pak Sultan. Jadi kalau kita bicara keluarga, tentu di sana ada yang disebut dengan keluarga inti ya, terdiri dari ayah, ibu atau suami istri dan anak biasanya ya. Kalau keluarga itu sudah lebih luas lagi, di sana mungkin masih ada nenek, kakek seperti itu. Ya, kalau kita bicara keluarga inti kan hubungan antara suami istri, kemudian anak dengan orang tua, seperti itu ya. Jadi di dalam masyarakat Konghucu, ayah itu adalah sebagai panglimanya, gitu ya, sebagai tokoh di dalam keluarga. Dia bukan hanya bertanggung jawab mencari nafkah bagi keluarganya, tetapi juga dia bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, tentu bersama istri ya. Jadi kalau kita ibaratkan ayah ini kan sebagai menteri luar negerinya ya, yang lebih banyak aktivitas keluar. Tapi zaman sekarang kan ibu juga ada yang mempunyai profesi ya, Pak Sultan ya, karena ini memang perkembangan zaman. Tapi kalau kita bicara strata masyarakat pada zaman itu, orang tua itu biasanya ayah yang lebih banyak beraktivitas di luar. Nah, bagaimana dengan ibu perannya? Tentu dia di dalam, ya. Nah, justru sebetulnya banyak anak-anak ini terbentuk karakternya oleh ibu sebetulnya. Ya, saya ambil contoh ya dalam sejarah perkembangan atau sejarah Konghucu, agama Konghucu. Salah satu contoh adalah Konghucu sendiri lahir, kemudian dia dibesarkan oleh ibunya. Kenapa? Karena ketika dia berusia 3 tahun, ayahnya meninggal. Nah, ini satu bukti ya. Kemudian satu lagi, tokoh yang terkenal juga dalam agama Konghucu namanya Mengce atau Mencius ya. Beliau juga sama, ketika umur 3 tahun ditinggal oleh ayahnya, meninggal ya artinya. Dibimbing atau dididik oleh ibunya. Nah, jadi di sini sangat penting ya, peran ibu ternyata itu luar biasa. Bukan hanya ketika dia sang bayi ini berada di kandungannya, ya berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang, sebetulnya anak-anak itu atau bayi itu sebelum lahir sudah ada pendidikannya di sana ya, secara tidak langsung. Mengapa? Karena dia berkaitan, berhubungan langsung dengan ibunya yang kita sebut dengan tali pusar itu ya.
Nah, dia makan dari situ, dia merasakan perasaan ibu dari situ, sebetulnya sudah terbentuk, Pak Sultan. Ya, maka begitu pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Jadi memang peranan ibu jauh lebih berpengaruh Dominan, ya Pak Mul ya. betul sekali. Ya, Pak Sultan bisa bayangkan ya, ibu itu coba kalau kita bandingkan, lebih berat mana tanggung jawabnya atau pekerjaannya dibandingkan dengan seorang ayah. Coba kita hitung. Dari mulai dia bangun tidur, apa yang dia kerjakan, sampai malam lagi, sampai dia pikirkan apa yang mau dikerjakan besok untuk anak-anaknya, untuk suaminya, dan seterusnya. Coba kalau kita nilai ya, dengan nilai itu saya kira kita akan jauh ya nilainya. Jadi itulah peran seorang ibu. Ya, betul. jadi tidak heran kalau ada pepatah mengatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Betul. Saya yakin betul, Pak Sultan ya. Karena ibu ternyata sangat dominan. Ya, tanpa kita bermaksud mengecilkan peran ayah, tentu tidak ya. Itu kenyataannya. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Mulyadi. Seberapa penting ajaran ini dalam menggerakkan persaudaraan, Pak Mul? Ya, jadi memang agama Konghucu atau ajaran Konghucu itu sangat concern ya kepada relasi atau hubungan antar manusia. Maka lebih kepada humanism ya, kemanusiaan sebetulnya ajaran Konghucu ini. Lebih kental kalau menurut saya ya. Jadi sangat berpengaruh sudah pasti. Ya, kenapa? Karena kita kan manusia, tidak bisa hidup dengan burung atau hewan. Bahkan Konghucu mengatakan demikian ya. Kita ini hidup dengan sesama manusia, maka kita wajib bergaul dengan manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Begitu. Artinya menghargai ya sesama manusia. Nanti juga bukan hanya kepada sesama manusia, kepada semua makhluk. Seperti itu. Dikembangkan, diluaskan. Bukan terbatas hanya pada sesama manusia. Begitu ya Pak Mul ya? Ya. Karena di kami ini ada konsep yang namanya sancai, yaitu tientiren ya, hubungan vertikal kepada Tuhan, Sang Halik, kemudian hubungan juga dengan alam lingkungan, alam semesta, dan juga hubungan dengan sesama makhluk, termasuk ya manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu semua ada di dalam konsep ajaran Konghucu sebetulnya. Harus harmonis semua. Seperti itu. Jadi keharmonisan itu bukan hanya tidak ada yang bertengkar sesama manusia, tetapi kita menjaga alam, menjaga hewan pun itu bagian dari menjaga keharmonisan, Pak Mul. Betul sekali, Pak Sultan. Ya. Oke. Jadi betapa indahnya kalau kita itu hidup harmoni ya, betul. Ya dengan sesama, dengan lingkungan, dengan semua sebetulnya, bahkan dengan alam semesta ya, seperti itu. Nah, jadi alam pun akan memancarkan energi positif kepada diri kita. Memancarkan energi positif. Ya. Oke. Nah, Pak Mulyadi, ini kan memang kemasyarakatan dalam agama Konghucu itu kan merupakan salah satu dasar acuan menjalani kehidupan, Pak Mulyadi ya. Nah, hal ini kan bisa dilihat dari penegasannya bahwa tugas suci manusia terwakili oleh watak sejati manusia itu sendiri. Oke. Yakni di dalam kitab Ren ya, kasih cinta atau cinta kasih nih ya, Pak Mul. Itu kan ada kebenaran, susila, kebijaksanaan gitu ya. Manusia wajib mengamalkan kepada sesamanya dalam kehidupan dan jalan suci yang akan mengantarkan manusia mencapai puncak kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan. Lalu bagaimana manusia ini mendapati semua itu yang tadi saya katakan, Pak Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi sebelum break nih saya memberikan pertanyaan sebetulnya kepada Pak Mul nih, bahwa yaitu tadi ya kemasyarakatan dalam konsep Konghucu ini kan memang ada beberapa ajaran-ajaran atau pakem-pakem ya Pak Mulyadi ya, yang tadi saya sebutkan terkait dengan kebenaran, susila, kebijaksanaan gitu ya. Manusia wajib mengamalkan kepada sesamanya dalam kehidupan dalam jalan suci yang akan mengantarkan manusia mencapai puncak kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan. Nah, bagaimanakah manusia mendapati itu semua, Pak Mulyadi? Silakan. Ya, baik Pak Sultan. Jadi pertanyaan
yang tadi Pak Sultan sampaikan itu terkait dengan apa yang disebut dengan 5 kebajikan atau ucang ya. Jadi saya menjelaskan ini di dalam kitab Chung Yung bab utama pasal 1 itu dijelaskan bahwa firman Tien atau Tuhan ya, perintah Tuhan itu berwujud watak sejati di dalam diri manusia ya. Nah, jadi bahasa aslinya itu Tian Ming Zewei Xing ya. Kemudian Shuai Xing Zewei Tao. Jadi kalau hidup kita ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan ya, yang berwujud watak sejati tadi, maka kita berada di dalam jalan suci atau Tao ya. Kemudian di dalam menempuh jalan suci ini, maka kita membutuhkan satu bimbingan atau pedoman, panduan, yaitu yang disebut dengan agama ya. Jadi Tian Ming Zewei Xing, Shuai Xing Zewei Tao, Xiu Tao Zewei Jiao. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan pokok keimanan di dalam agama Konghucu. Nah, tadi terkait dengan Xing atau watak sejati, apa yang ada di dalam Xing atau watak sejati kita? Ya, kalau dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan human nature sebetulnya. Human nature. Ya. Iya, human nature ya. Nah, di dalam watak sejati kita ini atau human nature ini ada 5 pokok kebajikan. Sebetulnya 4 ya. Kalau berdasarkan kitab sucinya itu 4. Nanti pada perkembangannya di zaman dinasti Han itu ada tambah 1 lagi oleh seorang katakanlah tokoh Konghucu bernama Tong Chung Su. Beliau menambahkan 1 nanti. Jadi 5 yang kita kenal sekarang. Apa itu? Ren yaitu cinta kasih, kemudian I kebenaran, kemudian Li itu kesusilaan, kemudian Ce kebijaksanaan, dan kelima tambahannya itu Xin dapat dipercaya atau kepercayaan. Nah, itu yang disebut dengan 5 kebajikan. Jadi bagaimana hidup kita ini sebetulnya mengemban firman Tuhan tadi, yaitu mengamalkan, mempraktekkan yang namanya 5 kebajikan di dalam kehidupan. Ini menjadi satu pokok keimanan di dalam agama Konghucu. Seperti itu, Pak Sultan. Nah, kalau 5 pokok keimanan ini kita implementasikan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, itu bagaimana kira-kira konsepnya, Pak Mul? Iya, 5 kebajikan ya. Nah, 5 kebajikan ini tentu di dalam prakteknya kita harus terapkan secara utuh ya. Tidak boleh kita ambil satu persatu karena satu sama lain saling berkaitan. Contoh misalnya cinta kasih. Ya, kita harus mengasihi sesama ya, membantu, menolong orang ya. Tapi seringkali kan kalau kita lihat sekarang ya, mohon maaf, di lampu merah itu banyak orang-orang yang katakanlah peminta-minta, tetapi banyak juga itu tidak dibenarkan. Maksudnya begini, mereka dengan sengaja ya disebarluaskan di sana. Sebetulnya ini bukan hal-hal yang wajar dengan sewajarnya, sehingga cinta kasih kita ini harus dipertimbangkan di sana ya. Bukan dipertimbangkan apa, sebetulnya kalau kita mau beramal ya tanpa pamrih kan sebetulnya ya. Nah, jadi semua itu harus dilihat ya dari sisi-sisi yang lain seperti itu, Pak Sultan ya. Di dalam kita mengamalkan cinta kasih, kita juga melihat kebenaran, kita melihat kebijaksanaan dan rasa susila kita, seperti itu ya, menjadi satu pertimbangan. Oke. Nah, Pak Mul, ini kan kalau nggak salah ya, ini 5 hubungan kemasyarakatan Konghucu ini berasal dari apa nih? Wulun ya, bacanya seperti apa nih? Oke. Ulun. Nah, sedangkan dalam ajaran Nabi Kongzi, Pak Mul, ini koreksi kalau saya salah, setidaknya ada 4 pokok-pokok pandangan. Nah, kalau boleh tahu apa saja dan apa yang membedakan dengan 5 hubungan kemasyarakatan ini, Pak Mulyadi? Oh, baik. Ya, tadi yang saya jelaskan sebetulnya 5 kebajikan itu ucang berasal dari 4 sebetulnya ya. Jadi 4 yang tadi Pak Sultan tanyakan itu yaitu yang tadi saya katakan yang ada di dalam watak sejati ya manusia. Nah, saya kutipkan saja satu ayat ya di dalam kitab Mengce untuk memperjelas pertanyaan Pak Sultan ya. Di dalam kitab Mengce ini bab 7a ya pasal 21 itu ayat yang keempat ya, saya akan bacakan. Yang di dalam watak sejati seorang cince, seorang yang saleh, seorang budiman ya, cince itu ialah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan. 4 ya. Nah, inilah yang berakar di dalam hati, tumbuh dan meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai
keempat anggota badan. Keempat anggota badan dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Kemudian ayat yang ketiga ya, ini saya agak mundur ke depan. Yang di dalam watak sejati seorang cinci ialah yang tidak bertambah oleh kebesaran dan tidak rusak oleh kemiskinan. Ialah takdir yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, apa makna ayat ini? Jadi, kalau orang sudah bisa mengamalkan 4 kebajikan tadi, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan di dalam hidupnya, maka itu akan membawa cahaya di wajahnya. Ya, cerah, bahkan sampai meraga ke seluruh anggota tubuhnya, keempat anggota badannya. Nah, kalau Pak Sultan perhatikan orang-orang suci ya, kalau di dalam agama Buddha, Konghucu ya, sering kita lihat gambarnya itu di belakang ada satu cahaya ya. Nah, inilah cahaya yang menunjukkan aura dari seorang yang kita katakan suci ya, seperti itu. Nah, manusia sebetulnya bisa berbuat itu ya, dengan catatan dia harus mengamalkan sungguh-sungguh yang namanya cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Sehingga keempat anggota badannya ini dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Bayangkan Pak Sultan ya, kita tidak usah diperintah lagi, begitu melihat sesuatu yang perlu ditolong, kita langsung menolong. Itu sangat luar biasa. Melihat sesuatu yang tidak benar, kita langsung juga. Nah, ini yang dinamakan secara otomatis seperti orang menari begitu. Nah, ini luar biasa. Ya, dalam agama Konghucu barangkali dinamakan pencerahan ya, enlightenment ya, kalau saya katakan ini ya, secara spiritual tentunya. Maksud itu ya. Ya, Pak Mulyadi. Nah, lalu bagaimana nih kita dapat mengimplementasikan ya sebagai umat gitu ya Pak Mul ya. Ini dapat mengimplementasikan dan menerapkan 5 ajaran dalam kehidupan sehari-hari yang tadi Pak Mul sebutkan. Nah, mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ini gak kerasa Pak Mul, kita sudah berbicara di segmen terakhir. Tadi pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana kita dapat menerapkan ya kelima ajaran yang tadi Pak Mul sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam contoh-contoh konkret berkehidupan. Pak Mulyadi, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sultan. Jadi kembali kepada 5 hubungan kemasyarakatan tadi ya, Pak Sultan ya. Bagaimana kita mengimplementasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya sudah jelas di dalam kitab Chung Yung bab 19 pasal 8 tadi dijelaskan bahwa kelima hubungan kemasyarakatan ini atau ulun ini atau 5 perkara ini dapat kita wujudkan atau implementasikan dengan juga didasari ya dengan adanya yang itu santate. Ada kebijaksanaan, ada cinta kasih dan berani di dalam melaksanakan itu. Jadi hubungan misalnya antara atasan dengan bawahan itu juga harus dilandasi adanya cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dan juga keberanian. Begitu juga hubungan yang lain. Nah, ini tidak boleh kita abai dengan 3 yang namanya santate tadi. Ya, sebab seorang pimpinan misalnya dia harus berlandaskan kepada kebijaksanaan di dalam menerapkan katakanlah aturan-aturan bagi bawahannya, ya kebijakan-kebijakan apa sehingga tidak merugikan seperti itu. Ya, nah dia juga harus berempati kepada bawahannya, bukan semata-mata dia hanya mencari keuntungan bagi dirinya atau perusahaannya, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana karyawannya seperti itu. Nah sebaliknya seorang karyawan atau bawahan juga sama ya, sebagai timbal baliknya dia harus loyal, mematuhi semua aturan ya, dan semua ini harus berani kita laksanakan ya dengan kesungguhan, artinya bukan berani dalam arti membabi buta, tidak ya. Nah itu semua landasannya sebetulnya Pak Sultan ya. Jadi 5 hubungan kemasyarakatan bisa kita aplikasikan, implementasikan dengan landasan 3 yang tadi yang kita sebut santate ya. Kebijaksanaan, cinta kasih, dan keberanian. Oke. Nah, Pak Mulyadi, jika terdapat pertentangan dalam menerapkannya antara kelima ajaran ini, Pak Mul, bagaimana cara penyelesaiannya, Pak Mul?
Ya, saya kira di dalam pelaksanaan ini kalau semua masing-masing ya posisi tadi menempati fungsinya masing-masing, tidak saling bertumpang tindih atau terbalik-balik ya, itu kan tidak akan terjadi satu permasalahan ya atau konflik ya. Namun demikian yang namanya manusia tentu ya ada kehilafan, ada kesalahan barangkali ya. Ya, kita harus adakan dialog, pembicaraan ya. Misalnya seorang anak bisa saja salah paham dengan orang tuanya ya. Misalnya anak ini mau pergi dilarang, menurut dia kok dilarang, kenapa sih? Ya kan seperti kebebasannya dibelenggu seperti itu. Kan ini sudah zaman now ya, bukan zaman Siti Nurbaya katanya. Padahal orang tua itu punya pertimbangan yang sangat matang ya. Apalagi seorang anak perempuan Pak Sultan. Ya. Saya seorang ayah aja kalau anak perempuan pergi seharian pulangnya agak malam kan tentu khawatir ya. Nah, tapi anak kan tidak memikirkan itu. Bagaimana perasaan orang tua. Nah ini ya harus kita dialogkan ya, harus kita sampaikan supaya dia mengerti, paham kenapa keberatan kita ini. Boleh misalnya pergi tetapi ya itu tadi ingat waktu ya, ingat juga ya ini misalnya hujan, cuaca atau bagaimana kan begitu. Apalagi misalnya membawa kendaraan motor. Semua itu menjadi pertimbangan. Seorang tua itu pasti ya akan sangat hati-hati. Nah itu contohnya Pak Sultan ya. Baik Pak Mulyadi, mungkin terakhir memberikan pesan kepada para pemirsa ini Pak Mulyadi agar mampu menerapkan ya 5 ajaran hubungan kemasyarakatan dalam konsep Konghucu, sekalipun ini tentu ada pesan-pesan universal yang bisa kita pelajari dan bisa kita maknai gitu ya untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik, seperti yang tadi sudah kita perbincangkan bahwa sesungguhnya ya kebahagiaan hidup ini dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di dalam lingkup keluarga ya. Nah, kalau di dalam rumah tangga kita ini ada keharmonisan, ada keberesan, maka selanjutnya juga dari keluarga-keluarga ini akan menciptakan masyarakat yang katakanlah hidup secara berdampingan, harmonis seperti itu. Bahkan negara pun menjadi negara yang aman dan damai. Itu pokok persoalannya sebetulnya ya. Bagaimana kita mencapai ini tentu ya harus dilandasi tadi ya dengan kebijaksanaan, dengan cinta kasih dan juga berani di dalam melaksanakan ini. Nah itu semua menjadikan satu pedoman di dalam kehidupan kita. Mungkin yang terakhir saya ingin mengutip satu ayat juga nih Pak Sultan ya, yang terkait dengan bagaimana seorang cince yang dikatakan orang yang saleh itu, yang berbudi luhur itu mempunyai kesukaan ya. Kesukaan di sini adalah kebahagiaan sebetulnya ya. Apa yang dia lakukan atau kesukaan apa yang menjadi dambaannya ya. Jadi Mengce atau Bengcu mengatakan seorang cince, seorang yang berbudi luhur mempunyai 3 kesukaan dan hal menjadi raja dunia itu tidak termasuk di antaranya. Nah ini ya, jadi dia tidak ingin menjadi orang yang terkenal, dia tidak ingin menjadikan suatu posisi yang tinggi, sebetulnya tidak termasuk di dalamnya. Kita lihat apa yang menjadi kesukaan. Yang pertama, ayah bunda dalam sehat. Ya, jadi kembali lagi nih ke keluarga sebetulnya ya. Kemudian kakak adik tiada perselisihan, tidak ada pertengkaran, rukun, damai dalam keluarga, seperti itu harmonis ya. Itulah kesukaan yang pertama. Ya. Kemudian perbuatannya menengadah tidak usah malu kepada Tuhan. Artinya dia tidak usah merasa berdosa karena perbuatannya selaras dengan watak sejati tadi, selaras dengan firman Tuhan tadi. Yang menyangkut 4 kebajikan tadi ya. Kemudian tidak usah juga merah muka kepada sesama manusia. Itulah kesukaan yang kedua. Jadi kepada Tuhan secara vertikal dia tidak merasa berbuat dosa, kepada sesama juga dia tidak merasa berbuat kesalahan yang fatal. Kemudian mendapatkan orang yang rajin pandai untuk dididik, itulah kesukaan yang ketiga. Jadi 3 itu saja. Kesukaan seorang yang berbudi luhur yang kami sebut dengan seorang cince tadi ya. Jadi internal keluarga dulu ya, keluarga nomor 1. Tapi dia juga ke atas dia harus bertakwa kepada Tuhan, juga mengasihi sesama ya. Dan dia sangat senang kalau mempunyai katakanlah orang yang mau belajar
dididik seperti itu. Supaya apa? Dia bisa meneruskan kepada generasi berikutnya. Oke. Seperti itu. Baik. Entah anaknya, entah siapa begitu. Ya, itulah Pak Sultan. Terima kasih Pak Mulyadi, ini luar biasa sekali. Harapannya para pemirsa yang mendengarkan ini bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi, terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap saya ingatkan bahwa jaga protokol kesehatan ya dimanapun teman-teman berada, dimanapun para pemirsa berada. Jadi menggunakan masker, jaga jarak. Kalau belum vaksin, mari kita vaksin. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih Pak Mul. Ya, sama-sama Pak Sultan.